Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara menembak WiFi dengan menggunakan router TP-Link WR840N. Jadi ada beberapa kasus ya, ada 3 mode yang akan saya praktekkan di sini. Dan kasus yang pertama adalah ketika kalian ingin menembak WiFi yang di sana, namun kalian hanya punya alat ini saja dan nggak ada yang lainnya, maka kita pakai mode WISP. Caranya gimana? Yang pertama, kalian harus hubungkan dulu perangkat kalian dengan WiFi TP-Link D4AC. Nah, untuk passwordnya ada di belakang router ini. Passwordnya tuh 1582344. Mungkin beda router, beda password. Nah, klik next. Ini kalian mau menggunakan Windows 7, 8, atau 10, atau bahkan Windows 11, atau pakai HP, bebas, nggak masalah. Nah, terus ketikkan alamat websitenya yaitu http://wifi.net di address bar Google Chrome. Klik next. Nah, untuk passwordnya ada di belakang router ini semua ya, yaitu admin dan admin tinggal masukkan saja. Kemudian kita pilih quick setup. Nah, di quick setup ini kita klik ke next. Nah, karena kita hanya punya alat ini saja dan akan nembak WiFi yang tadi, maka kita pilih mode WISP. Klik next. Nah, untuk IP-nya biarkan sana yang menentukan, jadi kita pilih dynamic IP. Klik next. Nah, biarkan alat ini nge-refresh daftar WiFi yang ada di sekitar kita. Nah, di situ muncul kutu rombet hotspot 0 yang merupakan WiFi yang akan kita tembak ya. Nah, di sini terlihat signal strength-nya atau kekuatan sinyalnya itu cuma 54. Padahal syarat agar koneksi internet kalian lancar itu minimal harus 60. Jadi, kita pindahkan alat itu ke tempat yang kira-kira sinyalnya banyak. Misalnya di dekat jendela atau di mana. Nah, habis itu kita hubungkan kembali komputer atau HP kita dengan TP-Link tadi, karena tadi habis dicabut dan kita pindahkan, maka kita perlu menghubungkannya kembali ya. Kemudian klik refresh. Nah, setelah diklik refresh ini, maka kita harus mengulang sedari awal langkah-langkahnya. Kalau tidak ingin mengulang ya pas mindahnya jangan dicabut power supply-nya ya. Berarti tinggal klik refresh saja maka akan merefresh dengan sendirinya. Nah, ini kutar hotspot 0 sudah 66 kekuatan sinyalnya, tinggal klik connect. Untuk local network SSID-nya itu merupakan nama WiFi kita. Ya, kan ini kan ceritanya kita nembak WiFi, kemudian kita sebarkan kembali dengan nama WiFi yang berbeda ya. Makanya di local network SSID kita ganti dengan terserah kita nama WiFi kita selanjutnya, yaitu Epson Studios. Nah, kemudian untuk passwordnya juga kita isi. Kalau nggak ingin dikasih password, tinggal klik disable wireless security. Nah, habis itu tinggal klik next. Nah, di sini ada keterangan selamat, settingnya udah selesai ya. Terus kita disuruh memastikan bahwa pengaturan ini sudah betul, kemudian tinggal klik finish. Nah, tunggu sampai router reboot kembali. Setelah selesai kita scan WiFi kita. Nah, di situ ada tulisan Epson Studios yang merupakan WiFi yang baru saja kita buat. Nah, itu tinggal masukkan passwordnya sama seperti yang tadi, kemudian klik connect. Nah, maka secara otomatis akan disambungkan ke halaman website untuk login vouchernya ya. Tinggal masukkan vouchernya dan kemudian kita tes. Nah, berhasil ya. Nah, kasus yang kedua adalah kalian ingin nembak WiFi yang di situ dan kalian sudah punya alat tambahannya. Misalnya tenda O3 ya. Jadi alat ini khusus untuk menangkap sinyal WiFi sehingga router kalian yang di dalam rumah tidak bekerja 2 kali lipat seperti pada mode WISP. Nah, topologinya seperti ini, di mana alat yang dipasang di atas rumah itu adalah TP-Link CP300 atau tenda O3 atau TP-Link CP210, terserah. Nah, alat ini berfungsi khusus untuk menangkap sinyal. Dan router kalian yaitu TP-Link WR840N itu hanya untuk menyebarkan saja. Jadi dia kerjanya lebih ringan dan otomatis lebih optimal. Jangan lupa di reset dulu, tahan sampai sekitar 5 detik. Nah, sampai menyala seperti ini. Habis itu
tinggal masukkan kabel LAN-nya yang dari tenda O3 menuju ke port WAN-nya TP-Link WR840N ini. Nah, kemudian kita scan WiFi-nya, kemudian kita hubungkan kembali. Dan nah, ini dia langsung otomatis ngesetting sendiri ke mode router. Nah, enaknya Tutolink itu seperti ini, dia smart ya, udah bisa langsung ngatur tanpa perlu kita setting-setting lagi. Nah, jika router kalian ternyata tidak ngesetting otomatis seperti ini, maka yang perlu kalian lakukan adalah klik quick setup, karena router ini dibuat khusus untuk menyebarkan signal dari kabel LAN-nya tenda O3, maka kita klik wireless router, klik next. Nah, di sini gak usah bingung-bingung kayak mau ngatur router lain. Kalau router lain kita harus klik static IP, kita atur-atur dulu. Kalau di sini tinggal klik auto detect saja, klik next. Nah, kemudian ada pertanyaan apakah kita ingin mengeklon MAC address kita. Nah, ini penjelasannya panjang ya. Untuk cari amannya, kalian klik yes, I need to clone MAC address. Klik next. Nah, wireless network name itu adalah nama WiFi yang akan kalian buat ini. Kita ganti dengan Epson Studios. Dan passwordnya juga kita isi. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian kita disuruh memastikan kembali ya apakah ini sudah benar-benar tepat. Habis itu klik save. Nah, kalau loadingnya lama seperti ini, tunggu saja sekitar 1 menit. Habis itu kalau belum berubah, ini berarti memang benar-benar sudah jadi. Tinggal kalian cek WiFi kalian. Nah, di situ sudah ada Epson Studios, tinggal kalian connect dan tunggu beberapa saat. Maka otomatis dia akan tersambung dan masuk ke halaman webnya yang untuk login. Kita masukkan vouchernya, lalu kita tes ya A, B, C, dan ya itu berhasil. Nah, kasus yang ketiga, kalian sudah punya alat yang khusus untuk menembak sinyal, kalian juga sudah punya router untuk menyebarkannya kembali, namun di kamar kalian sinyalnya nggak nyampe. Caranya gimana? Caranya pakai mode access point. Nah, kalian butuh kabel LAN yang panjang yang bisa nyampe ke kamar kalian, lalu hubungkan kabel LAN itu ke port LAN-nya router yang sudah dipasang tadi. Nah, port LAN itu ada istilah LAN 1, LAN 2, LAN 3 atau hanya tandanya hanya titik-titik. Yang penting jangan WAN ya, jangan masukkan ke port WAN. Habis itu kita tarik kabelannya ke kamar kita dan ini baru masukkan ke port yang bertuliskan WAN. Jangan kebalik ya. Berarti dari LAN masuk ke port yang bertuliskan WAN. Nah, habis itu kita hubungkan dengan TP-Link D44AC ini dan ya langsung terhubung kembali. Jadi dia otomatis nyeting. Nah, tapi settingnya ini dia pakai mode wireless router. Padahal yang kita inginkan adalah menjadikan alat ini sebagai access point agar kerjanya lebih ringan. Nah, jadi kita tinggal klik quick setup, terus kemudian kita pilih access point. Nah, di situ ada wireless name atau nama WiFi yang akan kita buat. Kita tulis Epson Studios dan kita kasih password lagi seperti sebelumnya. Habis itu klik connect. LAN type-nya kita klik smart saja, smart IP DHCP. Nah, ini nanti router kita yang pertama itu yang akan menentukan alamat IP-nya access point kita. Nah, yang lain-lainnya nggak usah disetting, ini sudah tepat, tinggal klik next saja. Nah, habis itu klik finish dan kita tunggu routernya reboot. Setelah selesai, kita hubungkan kembali dengan WiFi kita. Nah, untuk kasus ini otomatis terhubung ya karena nama WiFi-nya sama kayak yang tadi. Dan diklik auto connect ya, makanya udah terhubung secara otomatis. Kalau seandainya nggak diarahkan ke halaman web login vouchernya, kalian tinggal ketikkan alamat websitenya ya. Kalau di sini kutermut.hotspot.net. Nah, berhasil. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis-tulis saja ya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.